Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jawa Timur? Kali ini saya akan mereaction seandainya Bu Risma ada di partainya Pak Prabowo. Apa komentar dan keinginan rakyat atau warga Jawa Timur? Kita saksikan videonya. Let's go. Maune aku pemilah iki. Yo, Maune aku pemilah iki. yo wis lo. Berhubung iki ana Ono wong Mak iki. Banteng. Oh, no. No. Aku milih iki. Oh, jenderal itu Jos. bro. Jos. 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 Satu dibuka, dua dicoblos, tiga ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, oke guys, untuk video selanjutnya kita saksikan ketika Bu Risma berbicara terkait pendidikan di Jawa Timur. Kita saksikan videonya. Let's go. Untuk SMK, SMA dan sederajat itu akan terjadi dengan sesungguhnya. Saya akan memikirkan tentang permasalahan kalian soal rayonisasi. Kita bisa bersama-sama akan menciptakan lapangan kerja dan usaha. Saya akan menjadi mae, ebo, boe, dan ibu dari semua anak sekolah negeri swasta, madrasah, pondok pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya. Nah guys, untuk video selanjutnya saya ingin tahu, dan warga Jawa Timur pun pasti ingin tahu juga, apakah selama ini Bu Khofifah dan Bu Risma menjalin hubungan silaturahmi dengan baik. Kita saksikan videonya. Let's go. Kalau dengan Bu Risma hubungan Anda seperti apa Ibu Khofifah? Waktu Pilwali di periode pertama, rumah saya termasuk yang dipakai tempat rapat-rapat tim kampanye Bu Risma, dan Bu Risma sendiri rapat di rumah saya. Periode kedua, beliau memiliki tingkat elektabilitas yang sangat tinggi, tapi beliau pun juga memilih salah satu tempat koordinasi di rumah saya. Di rumah saya, sampai sekarang sudah itu rumah saya. Jadi saya merasa hubungan saya sangat dekat, sangat baik. Bahkan pada saat itu saya sudah mensos, beliau berkenan tasyakuran atas kemenangan Pilwali periode kedua, tapi minta syukurannya di rumah saya. Saya itu dari Jakarta ini sudah menteri. Saya pulang hanya untuk hadir syukuran karena itu di rumah saya. Selesai itu dulu masih ada pesawat jam 23 itu dari Surabaya saya balik ke Jakarta. Artinya ini bagian bagaimana kami membangun kolaborasi yang sangat intensif ya 5 tahun yang lalu. Jadi kalau ada sinyalemen hubungan Khofifah dan Risma itu tidak mesra, bahkan ada semacam rivalitas. Anggapan itu tidak benar? Saya rasa apa yang menjadi rivalitas? Sesuatu yang mungkin tidak equal ya pada posisi. Saya menyebut tidak equal itu dalam artian begini, ketika saya di Pemprov, beliau di kota, atau kemudian saya di kementerian, beliau di wali kota, itu kan bukan sesuatu yang harus kontestasikan gitu. Masing-masing punya tugas dan kewenangan yang berbeda. Iya. Karena kemudian kita ingat zaman pandemi, Bu. Pada saat pandemi itu kan sempat ada penanganan COVID, sempat berkali-kali bersih tegang antara Pemprov dan Pemkot. Coba cari statement saya. Enggak pernah rasanya ya saya merespon apa yang mungkin saya tidak tahu bagaimana kemudian persepsi publik atau sebagian dari publik mempersepsikan ada apa gitu. Cek deh, mungkin kalau bisa di googling sekarang itu, saya pernah bilang apa atau saya merasa rivalitas apa, kok rasanya Mas Emil saya nggak pernah merasa itu. Sebentar, satu lagi Mas Emil, karena waktu itu saya ingat tuh PDI Perjuangan lewat sekjennya Mas Hasto mengeluarkan pernyataan resmi yang meminta, kalimatnya supaya saya nggak salah Bu, meminta agar gubernur lebih bijak, tidak menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu dan harus menghindari ego kepemimpinan. Maka saya juga heran, jadi ego kepemimpinan yang apa, rivalitas, karena ini kan maaf, ini gubernur ya, provinsi itu 38 kabupaten kota, jadi sesungguhnya spektrumnya luas sekali.
Tapi persepsi publik itu ada kan? Ada sinyalemen itu muncul di publik. Karena saya juga sempat tanya teman-teman media, kenapa diberitakannya seperti itu gitu ya. Setelah ada informasi yang viral, saya selalu kontak-kontakan dengan pejabat Pemkot. Apakah Sekda, apakah kepala dinas. Aduh, kita juga nggak ngerti, kita kan nggak ada masalah gitu. Ini beneran nih, saya ngasih tahu ini real fakta. Saya bilang, Bu, nggak ada masalah. Ya udah, akhirnya besok jalan juga fungsinya. Jadi mungkin apa yang tertangkap di dalam ruang publik kadang tidak sepenuhnya merefleksikan apa yang terjadi di belakang layar gitu, dimana kami bekerja dengan baik kok gitu. Mungkin ada miskomunikasi, informasi yang nyampe, lalu kemudian memancing perasaan tertentu dari siapapun itu ya yang ada di depan layar gitu. Tapi di belakang layar kita cepat bekerja dengan baik, dengan instansinya kita koordinasi dengan baik kok. Jadi saya ada salah apa ya? Saya tanya gitu kok. Nggak ada kok. Itu baik-baik aja. Oh ya udah deh. Jangan sampai kita ini nggak bagus, saya bilang di depan ini, depan publik ini kan gak ada masalah. Jadi di belakang layar tidak ada masalah. Bahkan terakhir komunikasi kapan Bu dengan Bu Risma? Oh, saya sudah lama. Sudah lama ya. Sudah lama. Sejak resmi mendaftar ke KPUD juga belum sempat ada komunikasi. Belum. Oke, tapi yang jelas sinyalemen itu Ibu bantah ya. Bukan dibantah karena kami tidak merasa. Jadi statement itu saya tahu karena ini sepertinya ada rilis karena banyak media dengan bahasa yang relatif sama. Tapi kan saya juga tidak merespon. Emang ada rivalitas apa ya? Saya kan kembali bahwa kalau gubernur itu 38 kabupaten kota. Jadi itu mereka menjadi bagian dari keluarga besar Provinsi Jawa Timur. Iya. Nah oke guys, berarti sudah jelas selama ini Bu Khofifah dan Bu Risma menjalin hubungan silaturahmi dengan baik. Nah bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.